Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Bahan-bahannya sudah saya tulis di sini. Ini ada daun bunga bawang 1 ikat saja. Kemudian ini ada bumbu halusnya ya. Ada tomat merah, bawang merah, cabai merah dan bawang putih. Kemudian ada ikan asin. Ini telah saya bersihkan dan kemudian ini bumbu halusnya. Oke, kita lanjutkan cara bikinnya lagi ya teman-teman. Kita siapkan wajan. Kita tumis bumbu halusnya di sini. Bumbu halus ini kita tumis hingga matang ya teman-teman. Ini kelihatan sudah hampir matang. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh gula pasir. Ini kita aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Lalu kita tambahkan ikan terinya tadi ya teman-teman. Ikan teri ini secukupnya saja ya. Kita aduk-aduk lagi. Kita masak sampai ikan terinya ini benar-benar matang. Ini sudah matang. Lalu kita tambahkan daun bunga bawang tadi ya. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Ini kita masak dulu sampai sedikit layu ya teman-teman. Ini sudah agak layu. Lalu kita tambahkan 100 ml saja air putih. Kita aduk lagi. Lalu ini kita masak kembali sampai kuahnya ini sedikit mengering ya. Ini kuahnya sudah mengering seperti ini. Lalu kita koreksi rasa ya teman-teman. Jika rasa sudah pas, ini sudah bisa kita angkat. Nah, ini dia menu kita hari ini, tumisan daun bunga bawang. Ini sangat sedap sekali. Kalian semua wajib coba ya. Yuk, kita langsung saja cara bikinnya ya. Di sini ini ada untuk bumbu halusnya sudah saya tulis di sini ya teman-teman. Ini kita haluskan dengan blender. Kemudian kita siapkan wajan ya. Kita tumis bawang merah dan bawang putih yang kita iris ya. Di sini kita tumis hingga bawangnya ini tercium bau harumnya. Kemudian bumbu halus tadi kita tumis lagi ke dalam tumisan bawang. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, seperempat sendok teh kunyit bubuk, dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Lalu kita tambahkan batang serai, daun kunyit, daun jeruk, dan daun salam. Kita aduk-aduk, kita masak hingga bumbunya ini tanak ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lokan atau kerang. Di sini saya ada lokan tapi lokannya kecil-kecil ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan dan saya rebus terlebih dahulu tadinya ya teman-teman. Kemudian ini kita tumis dengan bumbu halusnya ini sampai bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam kerangnya ya, atau ke dalam lokannya. Sambil terus kita aduk ya teman-teman. Ini bumbunya sudah meresap seperti ini. Kemudian kita tambahkan santan sebanyak 1000 ml. Ini santan kental ya teman-teman, dari 1 butir kelapa. Kalau teman-teman mau santan instan juga boleh, nanti banyaknya kita sesuaikan saja ya. Lalu ini kita masak dengan menggunakan api sedang saja ya teman-teman, cenderung kecil. Nanti ini santannya terus kita aduk ya, agar santannya ini tidak gosong dan tidak pecah santan. Ini kelihatan ini sudah mendidih seperti ini. Wanginya sudah tercium ya teman-teman. Ini sangat enak sekali. Ini lokannya ini sudah empuk ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ini kacang koro atau kacang pagar ya. Ini sebanyak setengah liter saja. Ini kemudian kita masukkan ke dalam gulai kita ini. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Lalu ini kita masak sampai kacangnya ini empuk ya teman-teman. Dan kuahnya ini kembali mendidih. Jangan lupa terus kita aduk ya, agar tidak gosong di bagian bawahnya. Ini kacang koronya atau kacang pagarnya ini sudah empuk ya teman-teman. Ini kelihatan. Ini sudah menggoda selera sekali teman-teman. Ini sangat enak sekali. Sebelumnya ini kita koreksi rasa dulu ya. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ingin menambahkan gula pasir, bisa ditambahkan sebanyak 1 sendok teh saja ya teman-teman. Itu opsional saja. Ini sudah sangat enak. Ini sudah tercium bau harumnya seperti ini. Ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan ya teman-teman. Yuk kita angkat lagi. Nah, ini dia menu kita hari ini, gulai lokan dicampur dengan kacang pagar atau kacang koro. Ini sangat lezat sekali ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan ayamnya ya teman-teman. Di sini saya pakai 5 potong ayam saja. Ini sudah saya
potong tipis-tipis seperti ini. Kemudian ayam ini akan kita marinasi ya teman-teman, menggunakan saus tiram secukupnya saja. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh merica bubuk, lalu penyedap rasa atau garam juga ya. Kemudian kita tambahkan juga 2 siung bawang putih. Bawang putihnya di sini saya parut saja seperti ini agar rasanya lebih wangi nanti ya, lebih terasa. Kemudian kita aduk rata hingga semua bumbunya ini tercampur ya. Lalu setelah itu kemudian ini akan kita sisihkan dulu ayamnya selama 30 menit ya di dalam kulkas. Sambil menunggu kita siapkan bumbu lainnya. Di sini saya sudah menyiapkan 300 gram tepung terigu dan 5 sendok tepung maizena. Kemudian kita tambahkan sedikit saja tepung beras ya teman-teman, secukupnya saja. Ini nanti kita aduk ya, tidak lupa kita tambahkan penyedap rasa 1 bungkus saja seperti ini. Lalu bumbunya ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian kita sisihkan dulu. Lalu di sini kita siapkan juga air putih ya teman-teman. Ini air biasa saja. Ini ayamnya sudah 30 menit di dalam kulkas. Kemudian ayam ini kita baluri ke tepung tadi. Kita baluri seperti ini, jangan terlalu ditekan-tekan ya teman-teman. Hanya sebentar saja seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam air putih tadi, kita celupin. Kita ambil lagi dari airnya, kita baluri lagi dengan tepung tadi ya, seperti tadi. Kita lakukan seperti yang pertama tadi ya teman-teman, sedikit saja, jangan terlalu ditekan-tekan ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian ini setelah ini kita masukkan lagi ke dalam airnya. Kemudian kita ambil lagi, kita ulangi lagi seperti tadi. Di sini saya melakukan sebanyak 3 kali ya teman-teman, agar kriuknya ini lebih terasa. Kemudian ini setelah seperti ini kita masukkan lagi ke dalam airnya tadi. Ini sudah seperti ini, sudah banyak kriuknya ya. Tapi kita masukkan lagi agar kriuknya lebih banyak lagi. Nah, kita ambil lagi dari airnya. Lalu kita baluri lagi. Oh ya teman-teman, jika kamu ada soda kue, kamu tambahkan nanti ke dalam tepungnya ini ya. Tadi saya tidak menambahkan soda kue karena saya tidak punya, di rumah sudah habis. Jadi tidak saya tambahkan. Ini kelihatan ini sudah terlalu kriuk seperti ini ya, sudah banyak ya. Lalu kita goreng dengan minyak goreng yang sebelumnya ini telah saya panaskan terlebih dahulu ya. Ini kita lakukan sama yang tadi kita lakukan sampai habis ya. Menggorengnya ini kita memakai api sedang saja ya teman-teman. Nanti kalau di bagian bawahnya ini sudah berwarna kuning kecoklatan, itu sudah bisa kita balik ya teman-teman. Seperti ini kita balik agar matangnya ini merata. Kelihatan ya teman-teman, kriuknya ini sangat banyak sekali. Ini kelihatan sudah matang, warnanya sudah kuning kecoklatan. Ini sudah bisa kita angkat ya. Kita angkat lagi. Ini. Kemudian ini kita angkat dan kita tiriskan. Oke, teman-teman. Ini seperti ini. Nah, ini dia ayam crispy-nya kita tadi sudah jadi. Ini sangat cocok sekali dijadikan sebagai ide jualan ya teman-teman, dan juga bisa ini sebagai cemilan untuk anak-anak ya. Ini pasti disukai oleh anak-anak. Nah ya teman-teman, di sini ada ebi 1 on 5.000 dan ini 2.000 tahu 5 potong. Kemudian ini ada bumbu irisnya, cabai merah dan cabai hijau. Kemudian ini ada bumbu untuk bumbu halusnya, cabai merah, bawang merah dan bawang putih. Kemudian ini tahu tadi sudah saya potong dadu ya teman-teman. Kemudian kita goreng dulu ya dengan minyak panas. Ini kita goreng sampai warnanya berubah. Jangan lupa kita bolak-balik ya teman-teman. Ini sudah matang seperti ini sudah bisa kita angkat.
Kemudian dengan sisa minyak penggorengan tadi kita goreng ebi tadi ya teman-teman. Sebelumnya ebi ini sudah saya bersihkan ya. Ini kita masak sampai ebinya ini matang. Tidak lupa sambil terus diaduk ya, agar ini tidak cepat gosong. Ini kelihatan sudah hampir matang ya teman-teman. Ini sudah garing. Ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Sudah kelihatan sudah matang. Ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan seperti ini. Lalu dengan sisa minyak penggorengan tadi kita tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi ya. Sambil terus diaduk ya teman-teman, kita masak ini sampai nanti bumbu ini tanak ya teman-teman. Sebelumnya kita masukkan dulu garam setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, kemudian penyedap rasa setengah sendok teh. Kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata, sambil terus kita masak ini ya teman-teman sampai sampai bumbunya ini benar-benar matang. Kemudian tidak lupa kita tambahkan bumbu irisnya tadi. Kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Ini wanginya sudah tercium ya, sudah enak. Kemudian kita tambahkan 100 ml air putih. Kita masukkan ke sini, kita aduk-aduk lagi. Lalu kita masak kembali hingga kuahnya ini menyusut seperti ini. Ini sudah hampir menyusut ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan ebi tadi yang telah kita goreng tadi ya. Kita aduk-aduk sampai bumbunya ini meresap ke dalam ebinya ini ya teman-teman. Lalu kita tambahkan lagi tahu yang telah kita goreng tadi. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya ini tercampur rata dan bumbunya ini meresap. Kemudian ini sudah bisa kita koreksi rasa ya teman-teman. Ini sudah enak sekali. Ini sudah sangat nikmat sekali, wanginya ini sudah tercium ke sini ya teman-teman. Ini sudah sangat menggoda sekali. Ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman dan kita sajikan. Kelihatan ya, ini sangat enak sekali. Ayo kita angkat dan kita sajikan. Nah, ini dia menu kita hari ini. Bahan-bahannya di sini ada 150 gram terong hijau bulat. Kemudian ada ikan teri setengah on, dan ini ada bumbu halusnya telah saya siapkan. Lalu bumbu halus tadi kita tumis hingga bumbu halus ini matang atau benar-benar tanak. Sambil sesekali kita aduk ya agar tidak gosong. Ini sudah matang ya seperti ini. Kemudian kita tambahkan air putih sebanyak 150 ml saja. Lalu kita aduk kembali. Tidak lupa kita tambahkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh gula pasir. Ini sudah mendidih. Kemudian kita tambahkan ikan teri yang telah kita bersihkan tadi. Kita tambahkan ke dalam kuah ini. Lalu kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi terong hijau bulat tadi. Sudah saya potong-potong seperti ini. Kita aduk-aduk kembali. Lalu ini kita masak sampai terongnya ini empuk dan kuahnya ini sedikit menyusut ya teman-teman. Sambil sekali diaduk ya. Ini sudah menyusut seperti ini. Ini sudah bisa kita koreksi rasa ya. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Ini kelihatan sudah sangat enak sekali ya teman-teman. Yuk kita salin. Nah, ini dia menu kita hari ini. Ini menu yang sangat simpel sekali teman-teman. Dengan 2 bahan saja seperti ini sudah jadi menu sangat enak sekali. Dengan modal hanya sedikit saja. Tadi saya membeli terong hijau bulat ini hanya sebanyak Rp3.000 ya teman-teman. Kemudian ikan terinya Rp2.000. Hanya dengan modal Rp5.000 sudah jadi menu seenak ini. Yuk kita siapkan bahan-bahannya dulu ya teman-teman. Di sini ada setengah liter kacang tanah. Kemudian ini ada teri nasi atau teri Medan 1 on dan 3 lembar daun jeruk. Kemudian ini untuk bumbu halusnya cabai merah, bawang merah dan bawang putih. Yuk lalu kita goreng dulu ya teri nasinya ini sampai garing. Sambil sesekali diaduk ya agar tidak cepat gosong. Ini kelihatan ini sudah matang ya. Lalu ini kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian dengan sedikit minyak saja kita goreng kacang tanahnya tadi.
Ini menggoreng kacang tanah ini sambil terus diaduk ya teman-teman, agar matangnya ini merata. Ini kelihatan udah garing, udah bisa kita angkat ini dan kita tiriskan ya. Kemudian bumbu yang telah kita halus tadi kita masak. Kita tumis ini hingga bumbunya ini benar-benar matang ya teman-teman. Kemudian tidak lupa kita tambahkan daun jeruk yang telah kita siapkan tadi. Ini sambil sesekali kita aduk ya, agar tidak gosong bagian bawahnya. Tidak lupa sebelumnya kita tambahkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian tidak lupa kita tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir ya. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali, kita masak kembali sampai bumbunya ini benar-benar matang. Ini sudah matang teman-teman. Kemudian kita tambahkan sedikit air putih ya teman-teman, sekitar 100 ml saja. Kita aduk kembali. Lalu ini kita masak kembali sampai kuahnya ini benar-benar menyusut. Ini kelihatan kuahnya tadi sudah menyusut seperti ini sudah matang. Kita koreksi rasa ya, jika rasa sudah pas, ini sudah bisa kita matikan apinya. Kemudian ini kita biarkan dingin dulu ya teman-teman, baru kita campur dengan kacang tanah yang telah kita goreng tadi, agar nanti kacangnya itu tetap garing ya. Ini bumbu halusnya telah dingin, lalu kita tambahkan teri nasi tadi, kemudian ditambahkan juga kacang tanah yang telah kita goreng tadi. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Ini bisa tahan beberapa hari ya teman-teman. Ini sangat enak sekali. Menu seperti ini sangat gampang sekali kita cara bikinnya, dan bahannya pun sangat simpel sekali. Nah seperti ini sudah bisa kita salin dan kita sajikan. Kelihatan ya, ini sangat enak sekali loh teman-teman. Nah ini dia menu kita hari ini. Semoga